Shalom, salam sehat dan selamat hari Minggu untuk kita warga jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah selalu bersukacita untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan yang kita selalu memelihara umatnya dalam setiap saat yang sedang kita jalani. Dialah Allah yang memelihara umatnya dan Dia yang selalu memberikan yang terbaik untuk kita di dunia ini. Kami memuji dan memuliakan-Mu ya Tuhan Allah yang selalu memelihara kami. Dalam perjalanan hidup kami, berbagai tantangan silih berganti datang menghampiri kami, tetapi kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu selalu menyertai kami. Kasih Tuhan adalah kekal untuk selama-lamanya. Dia memelihara kita, Dia menyediakan makanan bagi kita. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Kasih karunia Tuhan yang menyediakan itu bagi kita, karena Allah yang memelihara kita. Itulah yang ditekankan oleh topik minggu kita pada hari ini. Allah memelihara umatnya. Marilah bersukacita dan bersorak-sorai untuk memuji nama Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya, terteguhkan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kami iman, kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkaulah penyelamat dan perlindungan. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran, menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadilah berkat bagi semua, seperti Tuhan
hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu 8 setelah Trinitatis hari ini, yaitu titah ke-8 dan artinya titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian isi hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, kepadamu-lah kami berseru atas segala persoalan hidup yang sedang kami hadapi, juga bangsa dan negara kami. Tuhan pasti melihat penderitaan kami kini mengeluh karena kelemahan kami. Hapuskanlah segala dosa kami dan lindungilah kami. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru. Ya Allah Tuhan kami, ketika kini kami sedang menghadapi berbagai kemelut, juga beban yang berat, bimbinglah kami untuk berperilaku yang baik. Baharuilah hati dan perangai kami, sehingga kami juga hidup dalam kasih-Mu dan akan berbuat kasih kepada saudara-saudara kami di dalam iman dan pengharapan yang teguh hanya kepada-Mu. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditempatkan menjadi epistel pada minggu hari ini tertulis dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Kita baca secara responsoria. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materinya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan binasa lagi." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta Jemaat Gereja HKBP Harapan Jaya. Pertama, nama minggu. Hari ini Minggu 25 Juli 2021 adalah minggu ke-8 setelah Trinitatis. Topik minggu ini adalah Allah memelihara umatnya. Kedua, pelayan ibadah kebaktian live streaming. Pelayan ibadah live streaming hari ini Minggu 25 Juli 2021 dapat dilihat dalam warta. Ketiga, berita dan pengumuman. 1. Penerimaan pelajar CD. Mulai hari ini Minggu 25 Juli 2021, gereja kita telah membuka penerimaan pelajar katekisasi CD angkatan 2021-2022. Untuk itu bagi anak-anak jemaat kita yang hendak mengikuti katekisasi CD, supaya mengambil formulir pendaftaran ke Sintua wilayah masing-masing dan selanjutnya menyerahkan formulir pendaftaran ke sekretariatan yang dilampiri dengan surat baptis. 2. Live streaming sekolah minggu. Dihimbau kepada seluruh orang tua anak sekolah minggu agar mendampingi anaknya mengikuti ibadah virtual HKBP Harapan Jaya melalui Google Meet masuk pukul 13.00 WIB. Dihimbau juga supaya memberi persembahan setiap minggu melalui Bank BRI HKBP Harapan Jaya dengan nomor rekening Bank BRI 18221000328 atas nama HKBP Harapan Jaya atau melalui Sintua wilayah masing-masing agar dapat diwartakan di gereja. Kita berikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. 3. Dana pengadaan sarana parkir dan jalan. Untuk pembayaran tanah yang dibeli jemaat kita seluas 573 meter persegi yang akan digunakan sebagai sarana parkir dan jalan, panitia membutuhkan dana sebagai pembayaran tahap pertama sebesar 1,2 miliar rupiah. Sesuai dengan keputusan rapat jemaat dan panitia dana pada tanggal 22 April 2021, yang diharapkan oleh panitia untuk pembayaran tanah tersebut adalah melalui janji iman jemaat dan pencarian dana keluar melalui proposal. Untuk itu dihimbau kepada semua jemaat supaya menetapkan janji imannya masing-masing. 4. Jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 25 Juli 2021 telah diterima menjadi anggota jemaat kita, yaitu Bapak Tarnama Manulang, Ibu Agustina Boru Simangunsong, beserta 2 orang anak, alamat Ujung Harapan, wilayah Galilea, pindah dari Gereja HKI Sitorang Jaya, Persea. Semoga jemaat baru ini menjadi jemaat yang baik di gereja ini. 5. Jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 25 Juli 2021, keluarga Bapak Demak Sinaga, Ibu Magdalena Boru Tamba, alamat Kapling Rawabugel, RT 07 RW 025 Harapan Jaya, wilayah Jetun, pindah ke Gereja HKBP Resort Bethesda Balendah, Bandung. Mari kita doakan agar jemaat yang pindah ini menjadi jemaat yang baik di tempat gereja yang baru. 6. Anak lahir. Pada hari Rabu 21 Juli 2021, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Sintua Ferdian Nicholas Raja Guguk, Boru Siregar. Alamat Pesona Anggrek, Blok 4, B4, nomor 1, wilayah Judea. Ibu dan anak ada dalam keadaan sehat. Marilah kita doakan agar anak tersebut tumbuh dewasa dan takut kepada Tuhan. 7. Berita duka. Pada hari Senin 19 Juli 2021 telah meninggal dunia Ibu Tio Romsi Boru Simbolon, umur 79 tahun. Alamat Jalan Sentul Jaya 3, nomor 45 RT 001, RW 017, Bulak Sentul, wilayah Sion.
meninggalkan suami Bapak Washington Hutahayan dan 1 orang anak, marilah kita bawakan dalam doa, semoga Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. 8. Peduli kasih. Sebagai bentuk kepedulian sekaligus untuk memberikan semangat, maka gereja kita melalui Perhalado pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021 telah membagikan paket bingkisan kasih kepada 75 kepala keluarga anggota jemaat yang sedang menjalani isolasi mandiri. Hal ini juga menjadi bagian dari doa kita bersama, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi jemaat yang sedang sakit dan dunia ini segera bebas dari bahaya COVID-19. Gereja kita senantiasa menghimbau agar seluruh jemaat tetap disiplin mentaati prokes demi kesehatan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Keempat, Warta Keuangan HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya. Rekapitulasi keuangan per tanggal 18 Juli sampai dengan 24 Juli 2021. Kuria dan diakoni berjumlah Rp121.731.850. Dana pensiun Rp1.464.000. Pembangunan Rp1.300.000. Transistoria Rp7.600.000. Pengadaan sarana jalan dan parkir Rp303.110.720. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaannya. Kelima, ulang tahun. Nama-nama jemaat yang berulang tahun minggu ini tanggal 25 Juli sampai dengan 31 Juli 2021 berjumlah 20 orang. Selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita diambil dari Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala hal jalannya dan penuh kasih serta setia dalam segala perbuatannya. Demikianlah warta jemaat gereja kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Bapa yang baik, Tuhan yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan pada saat ini, berdoa mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, di mana Engkau memimpin kami dalam 1 minggu, kami dalam keadaan sehat, tidak ada sesuatu apapun yang kurang. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk beribadah. Biarlah ibadah kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kemuliaan bagi nama-Mu, sukacita buat seluruh jemaat-Mu. Tuhan, pada saat ini kami masih menghadapi banyak tantangan, cobaan yang belum berakhirnya pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi pada saat ini Tuhan. Dan masih banyak Tuhan jemaat-Mu, saudara-saudara kami dimanapun berada, mereka masih melawan COVID-19. Di sini juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit dari Gereja HKBP Harapan Jaya, yaitu dari wilayah Yerusalem,
Amang Ji Hutapea, Inang Borusitorus, Marcel Hutapea, Amang GF Panjaitan. Dan dari wilayah Judea, Amang Pakpahan, masih dirawat di rumah sakit Geraha Cibitung. Dari wilayah Bethlehem, Inang Nyonya Sintua Manalu, Inang Boru Lumban Gaul, dan cucunya Monica Manalu, dan Inang Opo Agnes Boru Situmorang. Dari wilayah Galilea, Inang Nyonya Tobing Boru Situmorang, Amang H. Sibarani. Dari wilayah Kanaan, Amang P. Hasibuan, keluarga Haryanja Boru Hutapea. Dari wilayah Hermon, orang tua dari saudara kami Sintua TL, Pasaribu Inang Boru Rumah Horbo. Mereka masih mengalami sakit penyakit. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon belas kasihan buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka dapat merasakan betapa besarnya Tuhan kasih setia-Mu menyertai mereka. Berikan kekuatan kepada mereka untuk melawan sakit penyakit yang mereka derita masing-masing. Dan bagi jemaat-Mu yang sudah sehat dan mungkin masih pemulihan, biarlah Tuhan juga campur tangan untuk mereka, supaya mereka tetap bersyukur kepadamu di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa buat keluarga yang berduka, yaitu keluarga W. Hutapea, Inang Boru Simbolon yang telah Kau panggil dari sisi mereka. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan ketabahan dan kekuatan, sehingga tetap mereka di dalam pengharapan kepada Tuhan, di mana mereka tetap mengingat bahwa kelak nanti kami akan bertemu kembali. Biarlah sukacita dan penghiburan daripada Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, kami juga berdoa buat kegiatan-kegiatan yang ada di Gereja HKBP Harapan Jaya. Biarlah Engkau Tuhan menguatkan seluruh para hamba-Mu dan juga jemaat-Mu, supaya kami tetap bersatu hati untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan kami yang kami lakukan di Gereja HKBP Harapan Jaya. Kami juga berdoa buat ibadah sekolah minggu nanti, biarlah Tuhan senantiasa menuntun seluruh para orang tua untuk mengingatkan para anak-anak mereka untuk mengikuti ibadah live streaming. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang bertambah. Kiranya mereka menjadi jemaat yang baik dan jemaat yang pindah dari Gereja HKBP Harapan Jaya. Biarlah mereka menjadi jemaat yang baik di gereja yang mereka tuju. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun mulai hari ini Tuhan sampai hari Sabtu yang akan datang. Berikanlah Tuhan sukacita kepada mereka dan ajar mereka untuk mengucap syukur kepadamu, supaya mereka tetap taat setia dan semakin kuat di dalam iman di dalam kehidupan mereka. Tuhan, berikanlah kepada mereka ya Tuhan kesehatan dan panjang umur. Kami juga berdoa buat pemerintah kami yang memimpin bangsa kami Tuhan. Begitu banyaknya persoalan-persoalan yang akan mereka hadapi Tuhan. Berikan kekuatan kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan seluruh para pemimpin-pemimpin beserta jajarannya semuanya, supaya mereka menjadi pemimpin yang baik untuk melaksanakan tugas seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat keluarga seluruh jemaat HKBP Harapan Jaya dimanapun berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu
kepada kami Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada mereka, supaya kami dapat menerima firman yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam menghadapi situasi kondisi yang sangat sulit pada saat ini, supaya firman-Mu tetap menjadi andalan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap kuat. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami ya Bapa. Kiranya Engkau mendengarkan doa permohonan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai dan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saya mau menyapa seluruh jemaat HKBP Harapan Jaya, dan juga kami tahu ada banyak di luar jemaat HKBP Harapan Jaya yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Shalom, selamat hari Minggu. Kiranya yang sedang sakit, yang isolasi mandiri, diberikan Tuhan semangat dan sukacita. Tuhan Yesus memulihkan, Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada minggu ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa,
Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya sempurna adanya. Ini bisa kita lihat. Suasana di Taman Eden tidak ada kekurangan. Sesudah yang sempurna ini, lengkap segala sesuatu kebutuhan manusia, kebutuhan Adam dan Hawa, maka Eden, taman ini diberikan kepada Adam dan Hawa. Dunia ini diberikan kepada manusia untuk dirawat dan dijaga. Semua serba lengkap. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan berkata kepada manusia itu, kepada Adam, terkutuklah tanah karena engkau akan berjerih lelah, ikon hir hodokmu, mengalului si panganommu. Maka sejak itu, manusia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, sakit, penyakit terus datang. Itu juga yang terjadi kepada Hawa. Kamu akan sakit ketika bersalin. Ada banyak penderitaan yang datang. Jala masa manang haleopotir. Karena tanah sudah terkutuk. Manusia harus berjerih lelah. Terjadi haleopotir, musim paceklik. Dalam Nats ini sudah bertahun-tahun, 7 tahun. Alam tidak memberi makanan dengan baik kepada umat Israel di saat Nabi Elisa melayani mereka. Tentu kalau misalnya alam tidak lagi bersahabat karena memang tadi saya katakan mula diciptakan sempurna adanya. Yang sempurna ini diserahkan kepada manusia, tetapi oleh dosa alam ini jadi sakit. Bumi ini jadi rusak. Kalau terjadi musim paceklik dalam Nats ini, di mana rakyat manusia kelaparan karena tidak memperoleh makanan dan minuman. Tetapi dari negeri jauh, dari Bal Salisa diberitakan ada yang membawa kepada hamba Tuhan bernama Elisa 20 roti jelai serta gandum dalam sebuah kantong. Jadi jangan kita pikirkan dalam sebuah kantong yang besar. Kadang-kadang ngedoi. Yang dibawa ini paling bisa dimakan untuk 5 orang sekali makan. Supaya kenyang. Tetapi di sana ada lebih daripada 100 orang yang sudah kelaparan. Karena musim paceklik ini. Karena haleon potir ini. Di mana alam tidak lagi bersahabat dengan manusia. Di mana alam sudah rusak. Elisa berkata, berikanlah kepada mereka ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, pelayan Elisa, bagaimana cukup?
Bagaimana mungkin membutuhi kebutuhan orang banyak ini dengan makanan yang sedikit ini? Matematika dunia, logika. Dan itu wajar disampaikan oleh pelayan. Bukankah di saat pembagian zakat misalnya, atau di saat ada pembagian sembako, bisa orang berebutan untuk merebut yang sedikit, bahkan sampai menghilangkan nyawa karena berebut. Jangan-jangan nanti mereka berebutan sehingga bisa terjadi tawuran, bisa terjadi perang karena berebut yang sedikit ini. Itu logika manusia. Tetapi Elisa berkata, tidak, bagikanlah, karena Tuhan mau menyatakan kuasa kemuliaannya dan akan ada sisa. Itu kata firman Tuhan. Tidak masuk akal. Di sini terjadi konflik antara logika dengan kenyataan yang mau dinyatakan dari sorga. Itu sebabnya kalau di awal tadi damai sejahtera melampaui segala akal. Itu sebenarnya kehidupan orang beriman. Dan itu mau dinyatakan oleh nats firman Tuhan saat ini. Bahwa kuasa firman Tuhan itu melampaui akal, melampaui logika. Bagikanlah. Sudah dibagikan. Mereka makan dengan lahap. Yang tadinya hanya untuk kebutuhan 5, paling banyak 10 orang bisa kenyang. Ini lebih dari 100 orang. Mereka makan kenyang dan bahkan ada lagi sisanya. Hidup ini ternyata bisa melimpah kalau Tuhan Allah bekerja di dalamnya. Saudara-saudara yang kekasih, ini menjadi satu catatan penting di mana kita sering sekali pertama mengeluh, kedua mengeluh, dan lahirlah sungut-sungut. Kalau kita merasa kekurangan, kalau kita merasa sedang sakit, kalau kita merasa sedang galau, yang lahir bisa keluhan, sungut-sungut, yang makin mengurangi imun tubuh kita dan mengurangi iman kita kepada Tuhan. Tuhan izinkan bencana alam terjadi. Tuhan izinkan pandemi ini terjadi. Tuhan izinkan sakit penyakit ini terjadi. Supaya manusia itu sadar untuk datang kepada Allah sumber kehidupan itu. Sering sekali tanpa kita sadari, kita lebih mengutamakan roti daripada si pemberi roti. Roti yang saya maksud di sini adalah sandang, pangan, papan, atau kebutuhan hidup kita. Kita lebih mengutamakan ini daripada si pemberi kebutuhan ini. Luar biasa sekali nats tadi Yohanes 6 nats epistel itu. Bagaimana Yesus mengkritik orang banyak yang datang berduyun-duyun mencarinya. Tapi Yesus menjawab mereka dalam Yohanes 6 ayat 26, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Dilului hamuau dangalana naing pasangaponau ninna Tuhani, alayalani naung bosur dohamu, alani si panganonido, ini pukulan tajam. Sering ketika kita merasa kekurangan, kita datang mengeluh. Tetapi ketika kita merasa hidup kita berada di dalam zona aman, zona nyaman, kita melupakan si pemberi kehidupan itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Lupa kepada sesama, lupa kalau Tuhan sedang memerintahkan kepada kita untuk peduli, berbagi kasih kepada sesama. Mungkin tetangga kita yang sedang isolasi mandiri membutuhkan bantuan kita untuk mau ikut berbagi
Itu juga lah yang dilakukan oleh gereja kita kemarin. Bukan karena gereja kita punya saldo, melalui Parhalado, tanpa mengutak-atik kas gereja, dengan kesehatan dari Parhalado, bukan karena banyaknya atau materi nominalnya yang mau dibagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan doa, kepedulian itu dalam kasih. Sehingga kita mau berbagi kasih dalam doa kemarin. Ada 75 kepala keluarga, karena kepala keluarga kalau anggota jemaat lebih dari 100 yang terpapar, kita tidak perlu malu mengakui terpapar COVID. Saya katakan tidak perlu malu. Tadi pagi agak miris hati saya mendengar informasi, karena ada di kampung kita sana, di Toba sana, ada warga desa yang diketahui terpapar COVID, kemudian diungsikan ke hutan, sudah di hutan sudah seminggu, karena ada banyak nyamuk, ada gangguan tidak tahan. Sebenarnya dia sudah merasa sehat, dia kembali ke rumah tetapi dipaksa warga sampai digebukin karena dia COVID. Ini keterlaluan. Harusnya ditolong, harusnya diberi kehidupan semangat, bukan malah dihakimi. Ini karena pendidikan kurang, subuh pendek. Kita harus melihat tetangga tanpa membedakan apakah dia warga gerejaku, apakah dia semargaku, bahkan agama lain. Mari peduli kepada mereka. Berbagi sebagaimana dalam nats ini, berbagi bukan karena kelebihan. Jangan tunggu sampai saudara makmur baru mau berbagi. Di tengah-tengah musim paceklik kekurangan mereka berbagi. Tetapi matematika sorgawi justru ketika berbagi di saat kekurangan, hidup semakin melimpah, merasakan berkat sukacita Tuhan. Oleh karena itu nats ini mengajak kita untuk setiap hari bersyukur. Ketika kita bangun pagi, tadi pagi, kita masih bisa menghirup udara, kita harus bersyukur. Sekitar 4 hari atau 5 hari yang lalu, saya dapat informasi oksigen di Bandung, di rumah sakit, habis oksigen. Dan sudah ada keluar surat dari salah satu rumah sakit, saya baca sendiri, dengan terpaksa kalau tidak ada oksigen sampai besok pagi, maka selang-selang infus akan dicabut. Karena tidak ada stok pasokan oksigen, habis. Di rumah sakit yang lain juga di Bandung habis. Banyak orang membutuhkan oksigen. Dan karena ketakutan juga yang sehat banyak menyimpan oksigen sebagai stok di masa pandemi COVID ini. Di Jakarta, di Bekasi ini antri panjang untuk dapat oksigen. Bahkan ada anaknya disuruh karena ayahnya di rumah sedang terpapar isolasi, saturasi sudah turun, butuh oksigen, mengalami antrian panjang. Belum diperoleh, belum dapat oksigen ini, SMS dari mamanya sudah datang, WA-nya, nak pulang saja, tidak, bapak tidak butuh lagi oksigen, bapakmu sudah pergi. Saya ketika isolasi mandiri pas di bulan Desember yang lalu di saat Natal, saya juga mengalami di mana saturasi saya sudah di bawah 90. Walaupun saya coba menghibur diri, ini oximeternya yang salah. Menghibur diri, karena oksigen juga sulit. Di saat Natal hari itu, saya tidak bisa masuk rumah sakit karena rumah sakit penuh di bulan Desember itu di Bandung. Terus saya berpikir, merenungkan. Saya coba cek, ketika kita sehat, saat normal, sekali bernafas, menghirup udara, dalam 1 menit, 3-4 kali kita menghirup udara. Dan setiap kali tarikan nafas itu
Ada saya catat itu sekitar 3 sampai 4 liter udara ketika menghirup. Dalam 1 menit 3 sampai 4 liter udara. Dan udara yang kita hirup 20% oksigen, 80% NaCl atau nitrogen. 1 hari ada 11.000 udara. 11.000 liter udara yang kita butuhkan saat normal, saat sehat. Kalau satu tahun 9,5 ton oksigen saja yang kita butuhkan. NaCl-nya juga, nitrogennya. Saudara tahu pasti harga oksigen berapa per liter? NaCl juga beli, nitrogen juga beli. Kalau tidak salah 8.000, 9.000 per liter. Kalau 1 hari kita kalikan dengan rupiah, berarti kita kalau Tuhan menagih rekening belasan sampai puluhan juta 1 hari untuk 1 orang. Kalau Tuhan tagih rekening, kita bayar oksigen ini, kita bayar NaCl ini. Siapa yang mampu? Saya yakin tidak ada yang mampu kalaupun saudara ada harta melimpah. Setahun berapa? Kalau saudara berumur, ibu bapak berumur sekarang 70 tahun, 80 tahun dikalikan, sudah berapa miliar yang seharusnya kita bayar. Yesus berkata, dilului hamua udah ngalani nanek pasangap ponau. Alai ala narik kok dihamudo si panganonikan roti i. Kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda untuk memuji menyembah, tetapi karena kamu sudah kenyang oleh roti dan mau menjadikan Yesus raja politik, raja dunia. Kalau kami punya seorang raja seperti Yesus yang bisa buat makan 5.000 orang dengan 5, ini sering saya terbalik-balik, 5 roti, 5 roti dan 2 ikan. Ini jatah bontotnya anak-anak, jadi bukan ikan besar, bukan roti yang besar, tapi jatah anak-anak, itu yang diminta oleh Yesus. Yesus berkati, bagikanlah katanya kepada murid-muridnya yang sudah galau, karena orang banyak ini sudah kelaparan, tidak mungkin ada mencari makanan, tidak mungkin ada warung yang bisa menyediakan untuk kebutuhan 5.000 orang. Dan murid-murid ini masih heran, bagaimana mungkin, apa ini main-main? 5 roti yang kecil dan 2 ikan yang kecil, bontot anak-anak, mau dibagi kepada 5.000 orang. Tetapi karena Yesus hadir dan memberkati, mereka semua makan. Sisa 12 bakul, luar biasa sekali. Nats ini juga Elisa melalui apa yang dia peroleh dari firman Tuhan, kuasa firman Tuhan itu, mereka semua bisa hidup melimpah dalam suasana paceklik haleopotir. Ketika di gurun pasir bangsa Israel tidak menemukan makanan, maka ada roti sorga sampai mereka berkata, apakah itu? Bahasa Ibraninya manhu, manna. Apa itu? Itulah disebut manna. Dan Tuhan katakan, makanlah secukupnya, sampai kamu kenyang, dan jangan disimpan. Tetapi ada yang rakus, ada yang tidak peduli kepada orang lain, ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya tanpa peduli dengan orang lain. Dikumpulkan ini makanan ini, manna ini, disimpan. Mereka tidak ingat, mereka lalai, mereka lupakan firman Tuhan. Besok Tuhan akan memelihara dengan caranya, jangan simpan. Tetapi mereka lupa, disimpan,
Ternyata sesudah besoknya ini menjadi busuk dan menjadi virus berbahaya yang mematikan. Alkitab itu mencatat pandemi terjadi di tengah-tengah bangsa Israel karena kerakusan umat Israel lupa akan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, ketika saya isolasi mandiri enak sekali berdoa. Menyadari kasih Tuhan lebih besar dari murkanya. Saat-saat berdoa, saat-saat teduh, saya 4 kali swab, selalu hasilnya positif. CT-nya juga naik turun, masih bisa menularkan, jangan keluar dulu. Saya melihat enaknya orang yang sehat, baru sadar ketika sakit, wah arganai HP hahi pasoni. Saya cemburu melihat orang bisa berjalan, bisa berlari, bisa keluar. Ketika kita sakit, kita menyadari nilai dari kesehatan itu luar biasa. Tetapi sering melupakan pemberi hidup itu. Firman Tuhan ini adalah Yesus roti sorga. Maka jangan cemas kalau Tuhan sekarang izinkan saudara-saudari, ibu bapak sedang sakit. Ingatlah kasih Tuhan lebih besar, jauh lebih besar dari murkanya. Ingatlah di musim paceklik Tuhan hadir, di musim yang sangat-sangat menderita sekali, di saat sakit penyakit Tuhan ada bersamamu. Dia pemberi hidup, dialah roti sorga. Dan kalau sekarang kita sedang sehat, ingatlah bahwa Tuhan memanggil, mengajak kita untuk mau berbagi kasih dengan mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Karena ingat, besok juga kita akan butuh pertolongan dari mereka-mereka yang mungkin sedang lemah saat ini. Itulah kata terima kasih, 2 kata. Terima, saya terima berkat luar biasa dari Tuhan, saya harus bersyukur. Dan kasih, memberi kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Agar kami yakin percaya bahwa Tuhanlah sumber dari segala sumber berkat, sumber kehidupan, sumber kesehatan, dan sumber dari segala kebutuhan kami. Betapa kami sering lalai melupakan Tuhan dan hanya mementingkan roti, mementingkan kebutuhan kami saja. Firman-Mu sudah menegur kami agar kami lebih dulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, karena kami tahu bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman kami. Kuatkan juga imun tubuh kami, terutama buat saudara-saudara kami yang sedang terbaring, yang sedang isolasi mandiri, atau juga yang berada di rumah sakit. Tolong Tuhan, segala sakit penyakit apapun Tuhan bisa sembuhkan. Kami mohon ampun, kami sadar akan kekurangan dosa-dosa kami. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang remuk, hati yang patah. Karena Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih bagi jemaat yang tetap setia. Dalam ibadah ini kita akan mengumpulkan persembahan, baik melalui transfer dan juga melalui sintua wilayah masing-masing. Sambil kita bernyanyi, kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 497. Oh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Atas nama seluruh majelis Parhalado HKBP Harapan Jaya bersama tim musik, tim multimedia, tim ibadah, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.